Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif dan negatif dari pengembangan tersebut. Kenapa guru harus melakukan pengembangan pembelajaran? Karena guru harus bisa mencocokkan pembelajaran yang akan diajarkan. Maka dari itu, guru harus menganalisis buku-buku yang akan diajarkan. Yang kedua, guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru bisa menyesuaikan pembelajaran untuk kelas rendah dan kelas tinggi, terutama pada anak SD. Dampak positif dari melakukan pengembangan pembelajaran. 1. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran yang akan diajarkan untuk anak SD. Seperti pada kelas rendah, anak diajarkan tentang suku kata atau cara pengejaan kata. Yang kedua, untuk kelas tinggi, anak bisa diajarkan tentang puisi atau cara pembuatan puisi. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Dampak negatif dalam melakukan pengembangan pembelajaran. Yang pertama, guru tidak bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, anak tidak mengerti dengan materi yang guru dia jelaskan. Yang ketiga, anak kesulitan dalam memahami pembelajaran yang diajarkan. Misalnya, pada kelas rendah, anak diajarkan tentang pembuatan puisi, sedangkan anak tersebut belum bisa membaca. Maka dari itu, karena tidak ada kecocokan dengan pembelajaran tersebut, maka kesulitan anak dalam pemahaman materi tersebut. Seharusnya anak pada kelas rendah, anak diajarkan untuk membaca atau belajar suku kata. Pada pembelajaran kelas tinggi, anak baru bisa cara membuat puisi, cara membaca puisi, dan sebagainya. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan faktor-faktor yang dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran. Jawabannya, yang harus guru lakukan sebelum memulai pembelajaran, yang pertama, guru harus mempersiapkan materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, guru harus bisa memahami pembelajaran tersebut. Yang ketiga, saat masuk kelas, guru harus mempersiapkan pembelajaran berupa buku dan materi lainnya. Yang keempat, guru harus memahami materi yang akan diajarkan supaya anak mudah memahami materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar. Apa saja yang harus dikembangkan oleh guru? Yang harus dikembangkan oleh guru itu seperti RPP, bahan ajar, dan buku pembelajaran lainnya. Menurut saya, yang harus dikembangkan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, menurut saya sebagai guru kita harus mengembangkan buku pembelajaran, karena guru harus bisa memahami materi pembelajaran tersebut, karena dari buku tersebutlah kita seorang guru
mudah memahami materi yang akan kita ajarkan. Yang kedua, yang harus guru kembangkan yaitu RPP. Nah, kesesuaian dengan RPP tersebut, guru akan lebih mudah mengajarkan dan mengarahkan pembelajaran yang sesuai untuk anak SD. Nah, yang ketiga, guru yang harus dikembangkan guru yaitu media pembelajaran. Karena dengan menggunakan media pembelajaran, guru akan lebih mudah menjelaskan pembelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Nah, pertanyaan nomor 4. Coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Nah, langkah-langkah pengembangan bahan ajar seperti 1. Kita harus menganalisis buku. Yang kedua, kita harus menyesuaikan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Yang ketiga, kita membuat konsep buku atau bahan ajar. Yang keempat, dalam pemilihan tema harus sesuai untuk pembelajaran yang akan kita buat atau kita ajarkan. Nah, yang selanjutnya, dalam pembuatan bahan ajar kita harus sesuaikan dengan kurikulum 2013, yang mana ada keaktifan, ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 5 yaitu, jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus memperhatikan dalam pembuatannya? Jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, yang harus guru lakukan dalam pengembangan bahan ajar seperti menganalisis buku, guru dan menganalisis buku siswanya. Nah, yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Misalnya anak diajarkan untuk menulis puisi. Nah, jadi gambar yang digunakan itu harus sesuai dan materi yang dijelaskan itu harus cocok dengan pembelajarannya. Nah, yang ketiga, kita dalam pemilihan tema atau gambar. Yang keempat, kesesuaian dengan RPP yang akan kita ajarkan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.